Hi friends, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku pengen sharing ke teman-teman gimana sih sebenarnya cara belajar yang efektif dan cara belajar yang cepat. Sering nggak sih? Jadi aku tuh sebenarnya lagi belajar sesuatu. This is my laptop di sini. Terus aku kepikiran karena kemarin banyak banget dari teman-teman yang kayak nanya gimana sih caranya belajar ketika punya waktu yang mungkin nggak selama itu. Terus gimana sih caranya biar bisa ngerti sesuatu hal yang baru dari yang awal banget jadi benar-benar ngerti. Jadi hari ini kita bakal bahas beberapa cara efektif untuk kamu biar bisa belajar sesuatu hal yang baru atau belajar apapun itu dengan cepat. Pertama-tama teman-teman, kalian sering gak sih ngerasa kayak pengen banget belajar sesuatu hal yang baru tapi terkendala sama waktu. Misalnya teman-teman yang mungkin masih berkuliah, kalian itu udah sibuk banget nih sama dunia perkuliahan, dunia sekolah, masuk sekolah misalnya 8 jam, pulang sekolah masih ada les, masih harus nongkrong sama teman, ngelakuin hal ini itu. Buat teman-teman yang udah kerja, belum lagi kerja 8 jam, pulang kantor dan lain-lain, akhirnya nggak ada waktu untuk belajar. Padahal kadang tuh kita pengen banget untuk belajar sesuatu hal yang baru, tapi kok rasanya waktunya nggak cukup sih, ada yang sama nggak? Nah, karena keterbatasan waktu itu, kadang tuh kita jadi ngerasa kayaknya gue nggak bisa nih, karena gue nggak ada waktu yang cukup untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Ya udah deh, lupain aja. Padahal sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu dari salah satu ilmiah yang mengatakan bahwa untuk kamu bisa menguasai sesuatu hal itu tuh butuh 10.000 jam untuk kalian bisa benar-benar ngerti dan menguasai hal tersebut gitu. Jadi sebenarnya waktu itu tuh memang penting. Pernah nggak sih dengar peribahasa bisa karena terbiasa? Kita ulang-ulang terus setiap harinya sampai kita itu benar-benar ngerti, problem yang udah pernah dijalanin bagaimana. Kalau misalnya kita ketemu dengan problematika seperti ini, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut jauh lebih gampang karena udah pernah kita lewatin. Tapi pertanyaannya adalah balik lagi, kalau misalnya kita nggak ada 10.000 jam ini, bagaimana? Jadi sebenarnya tuh nggak apa-apa banget teman-teman kalau misalnya kalian ngerasa kayak aku nggak punya waktu 10.000 jam untuk bisa mempelajari satu hal. Tapi kalian mulai aja dulu dari hal sekecil itu. Misalnya sehari kalian itu memprioritaskan aku harus belajar 1 jam untuk spesifik topik yang memang aku pengen dan tekuni gitu. Jadi kamu sisihkan 1 jam setiap harinya dan kamu akan melihat progressionnya itu dalam 1 minggu, 2 minggu akan terlihat banget perbedaannya. Dari yang misalnya kamu nggak tahu istilah-istilahnya jadi menjadi tahu. Aku ambil contoh yang paling gampang. Teman-teman yang mungkin tertarik untuk masuk di dunia digital marketing dan benar-benar nggak ada basic dan nggak ada background di digital marketing, pasti kadang tuh bingung banget gimana sih bagaimana caranya kita bisa mulai, dari mana kita mulai, apakah dari poin ini, poin itu. Satu hal yang paling penting adalah cara belajar yang efektif akan aku bagi menjadi 3 poin. Jadi teman-teman hopefully bisa ikutin 3 poin ini dan bisa lihat hasil dan khas. Poin yang pertama adalah kalian harus tentuin dulu apa yang mau kalian pelajarin. Misalnya di digital marketing sendiri itu kan luas banget ya. Ada SEO, ada paid marketing, ada copywriting, ada content writing, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman coba dulu untuk lihat satu persatu kira-kira ada apa aja sih. Dari ini semuanya baru teman-teman rangkumin lagi. Dari 10 hal ini aku mau mulai dari yang mana sih? Jadi mulai dari merangkum dari yang banyak menjadi sedikit. Jadi nggak langsung pusing dan amburadul. Yang kedua adalah teman-teman coba buat timeline. Misalnya teman-teman udah bilang, oke, aku mau belajar copywriting terlebih dahulu. Teman-teman buat timeline. Dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan, kalian harus udah bisa si copywriting ini. Karena cenderung kalau misalnya teman-teman gak kasih timeline, akhirnya kalian itu sering banget mengulur-ngulur waktu. Buatlah timeline yang kayak dummy timeline aja, yang gak bener-bener ada, tapi kalian harus
menepati janji untuk diri kalian sendiri bahwasan di bulan kedua aku udah harus bisa menyelesaikan materi tentang copywriting ini. Yang ketiga yang paling simpel adalah sisihkan waktu setiap harinya konsisten. Kalian penting misalnya satu hari aku cuma mau belajar 1 jam aja, dan itu kalian sisihkan dan kalian lakuin setiap hari. Dalam 1 minggu, 2 minggu kalian akan melihat perbedaan jauh banget gitu. Nah, untuk pertanyaan dari teman-teman mendingan otodidak atau ketemu sama mentor, itu balik lagi ke pilihan teman-teman. Kalau aku sendiri, aku memang lebih suka ketemu sama orang yang udah berkecimpung di industrinya. Kenapa? Karena mereka itu tuh udah ada frameworknya, jadi kita tinggal ikutin aja. Apa sih yang benar-benar terjadi di dunia kerja, apa sih yang benar-benar terjadi di dunia marketing gitu. Hal-hal fundamental mungkin bisa kita pelajarin sendiri melalui otodidak, namun hal-hal yang berdasarkan pengalaman itu harus kita pelajari dari orang yang memang udah terjun di industri tersebut. Segitu aja dulu video dari aku, semoga 3 tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk tag dan mention aku kalau misalnya kalian decided untuk belajar sesuatu hal. Jangan lupa follow dan juga subscribe video YouTube ini. And I'll see you guys on the next video. Kalau misalnya ada yang mau di request, boleh banget drop komen di bawah. Bye. See you guys next video. Bye bye.